Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, nice to meet you again. Welcome back to English class with me, Mr. Mameto. And by the way, how are you today? Hopefully everybody is great. So we can start our discussion. We can have our discussion today in a good mood, in a good condition, of course. And guys, in today's discussion, we are going to talk about pronouns. Jadi guys, untuk pertemuan atau pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pronouns atau dalam bahasa kita sebut dengan kata ganti atau juga promina. But as usual, before coming to the materials, I will give you such motivational sentences. And this is it. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. The meaning in bahasa, more or less, is jadi maknanya dalam bahasa Indonesia kalimat ini kurang lebih kamu tidak harus menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Nah, ini yang sering terjadi, yang sering kita alami. Kadang-kadang kita itu takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk menerima sesuatu tanggung jawab karena kita merasa kita itu belum mampu atau tidak mampu untuk melakukannya. Padahal kita itu tidak harus menjadi orang yang luar biasa terlebih dahulu untuk memulai sesuatu. Tapi kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu hingga kita bisa menjadi orang yang luar biasa tanpa mau memulainya. Jadi tak apa jika kita belum bisa melakukan sesuatu, belum mampu melakukan sesuatu di awal, tetapi selama kita mau memulai proses belajar, maka nantinya kita bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Begitu ya. Oke, yuk langsung kita masuk ke pembahasan. Okay guys, so I do believe that you have already understood about pronoun. So, can you tell me what pronoun is? Saya yakin sekali kalian semuanya itu sebenarnya sudah paham apa itu kata ganti. Jadi, mungkin kalian bisa memikirkan apa sih sebenarnya pronoun itu? Okay, well, so we talk about the definition first. Kita bahas pengertiannya dulu ya. Pronoun is a word that is used instead of a noun or a noun phrase. It means pronoun is a word that is used to replace the position of a noun or a noun phrase. Pronouns are often used to refer to a noun that has already been mentioned. Jadi guys, pronomina, kata ganti atau pronoun dalam bahasa Inggris adalah kata yang digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda atau frase kata benda. Maksudnya kalimat ini, kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan posisi dari sebuah kata benda atau frasa kata benda. Nah, kalimat terakhir di sini, pronouns are often used to refer to a noun that has already been mentioned. Jadi, kata ganti ini juga sering digunakan untuk merujuk atau menyebut kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, contohnya maksud kalimat ini itu bagaimana? Contohnya ketika kita sama teman kita itu lagi ngobrolin idola kita misal. Nah,
kita tidak akan selalu menyebutkan idola kita dalam obrolan kita itu dengan menyebutkan namanya ya, tetapi kita juga bisa menyebutkannya dengan istilah atau sebutan dia sebagai kata ganti untuk merujuk kepada namanya. Nah, dia ini adalah salah satu contoh dari kata ganti yang akan kita bahas setelah ini. Oke, yuk kita lanjut. Nah, sebagai contoh nih, untuk memahami kata ganti. Misal ini kamu dengan temen kamu nih sedang ngobrolin seorang cewek. Jadi kamu sama temen kamu ini lagi ngobrolin cewek yang sama. Jadi kata ganti itu kita akan bedakan menjadi 3. Nah, ketika kamu ngobrol sama teman kamu itu akan menyebut diri kamu sebagai aku. Dan kamu akan menyebut teman kamu, begitu. Begitu pula teman kamu. Ketika teman kamu ngomong ke kamu, mereka akan menyebut dirinya aku. Dan akan menyebut kamu dengan sebutan atau istilah kamu. Sementara orang yang kalian obrolkan, yang kalian obrolkan di sini itu sama kan? Orang yang sama. Orang yang kalian obrolkan karena di sini cewek akan kita sebut she, dia. Nah, kamu ketika kamu memulai pembicaraan, jadi ketika kamu menjadi orang yang memulai pembicaraan, maka akan disebut sebagai kata ganti orang pertama. Sementara ketika kamu diajak bicara atau menjadi lawan bicara dari teman kamu, maka kamu akan menjadi orang kedua. Sementara yang kalian obrolkan adalah orang ketiga. Begitu ya. Oke, jadi lebih tepatnya, lebih jelasnya kita simak. First person refers to the speaker. It uses the subject pronoun I. Jadi, kata ganti orang pertama itu merujuk kepada pembicara. Pembicara yang memulai pembicaraan, begitu ya. Maka akan menggunakan kata ganti dengan subjek I. Atau dalam bahasa kita sebut aku, begitu. Sementara second person refers to the addressee. Addressee di sini maksudnya adalah orang yang diajak bicara. Nah, orang yang akan diajak bicara akan kita sebut dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata ganti kamu atau you in English. So, second person refers to the addressee. Gitu ya. And then the third person refers to a third party individual. Maksudnya, kata ganti orang ketiga itu merujuk kepada individu yang menjadi orang ketiga yang kita bicarakan, begitu. Nah, in English, orang ketiga ini kita menggunakan kata ganti he untuk laki-laki dan she untuk perempuan. Untuk lebih detailnya, mari kita simak dalam tabel berikut ini. Nah, bisa kita simak kata ganti dalam bahasa Inggris. Pronouns in English, we categorize pronouns into some categories, and we also differentiate pronoun into singular and plural. Jadi kita membedakan kata ganti itu berdasarkan jumlahnya, kita bagi menjadi tunggal dan jamak, and according to the function in sentences, berdasarkan fungsinya dalam kalimat, kita membedakannya menjadi subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, and possessive pronouns. Nah, kita bahas dulu mulai dari yang paling atas. For the first person,
for singular. Kita bahas dari yang pertama di sini, kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal. In English, we have I sebagai subject. Jadi untuk kata ganti orang pertama tunggal dalam bahasa Inggris, kita punya kata I untuk sebagai subject, and then me as the object, and then my for the possessive adjective, and mine for the possessive pronouns. Ya, jadi di sini ada I, me, my, mine. Kalau dalam bahasa kita punya aku. Nah, di sini nanti bagaimana penggunaannya akan kita bahas lebih detail. Kemudian, for the second person, singular. Untuk kata ganti orang kedua tunggal, we have you as subject, and then you as the object, your for the possessive adjective, and yours for the possessive pronoun. Di sini berikutnya, for the third person. For the third person singular. Untuk kata ganti orang ketiga tunggal, kita membedakan antara perempuan dan laki-laki. For the female, untuk perempuan dulu nih. We have she for the subject, and then her for the object, her also for the possessive adjective, and hers for the possessive pronoun. And then for the male, untuk laki-laki, we have he for the subject, him for the object, possessive adjective we have his, and for the possessive pronouns we also have his. And then for the third pronoun for thing, untuk benda, kata ganti ketiganya kita punya it for the subject, for pronouns we also have it, and for the possessive adjective we have its, and we don't have any possessive pronoun for thing. Ya, jadi kita tidak punya possessive pronouns untuk kata benda tunggal. Kata ganti untuk menggantikan kata benda pada possessive pronouns. And then for the plural, untuk jamaknya, plural jamak. Untuk jamak for the first person plural. Untuk kata ganti orang pertama jamak, we have we as the subject, and then we also have us in the object, our for the possessive adjective, and ours for the possessive pronoun. So we in bahasa we call it kami, begitu ya. And then for the second person, for plural, we also have you and you in subject and object, your for the possessive adjective, and yours for the possessive pronoun. Loh Pak, kok tunggal dan jamak sama-sama you ya? Okay, yes. But in bahasa, it has you in singular and you in plural have different meaning. You for singular means kamu, but you in plural means kalian. Begitu ya. Jadi you dalam kata ganti orang kedua tunggal artinya kamu, tapi you sebagai kata ganti orang kedua jamak artinya kalian, begitu ya. Okay, the last for the third person plural, we have they as the subject, them as the object, their for the possessive adjective, and theirs for the possessive pronouns. Okay. Let's discuss more detail about subject pronouns and object pronouns. Okay, we can see here in the sample of a dialogue between Matt and Nora. Matt, I love you. I always think about you.
And then Nora replies, "What? You love me? I can't accept you." Nah, jadi contohnya di sini ada dialog antara Matt and Nora. Matt ngomong kepada Nora, "I love you." Karena Matt yang lagi ngomong nih, maka Matt menyebut dirinya dengan sebutan I. Sementara you di sini refers to orang yang diajak ngobrol sama Nora, yaitu you. Karena Matt sebagai subjek, maka menggunakan I. Begitu. Sementara you di sini sebagai objek yang refers to Nora. Kita simak. Nah, kalimat I love you. I love you. Di sini I adalah subjek, love di sini adalah predikatornya, sementara you adalah objek. So, dari contoh kalimat ini kita bisa lihat di mana sih posisinya subjek, di mana posisinya objek. Begitu ya. Oke. Pada kalimatnya Nora ada you love me. You adalah subjek, love adalah the predicator, and then me is the object. Nah, di sini kalau kita artikan I love you, aku cinta kamu. Kemudian kalimat yang kedua, kamu cinta aku. Nah, saya akan lebih fokus kepada I-nya di sini nih. Di sini antara I dan me artinya sama-sama aku in bahasa. But we use different word in English. Tetapi untuk menyebut aku dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata yang berbeda. Kok bisa ya di sini menggunakan I, di sini menggunakan me? Karena posisinya berbeda dalam kalimat. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, aku sebagai subjek in English we use I, and then aku sebagai objek in English we use me. Begitu ya. Did you get it? Oke. Kita perjelas. Nah, yang pertama ngomongin tentang subjek ini tadi. Jadi, dalam kalimat subject occur before the predicator of the sentence or initiate the sentence. Dalam kalimat, subjek itu muncul sebelum predikat atau mengawali sebuah kalimat, begitu ya. Kita lihat lagi contohnya dari dialognya antara Matt and Nora di sini dari kalimat I love you. I di sini refers to Matt, kemudian you di sini refers to Nora, begitu ya. Jadi aku pada kalimat I love you di sini akunya adalah Matt, sementara you-nya adalah Nora. Nah, dari kalimat Matt loves Nora di sini bisa kita rubah kalimatnya menjadi he loves Nora. Nah, kalau kita fokusnya kepada subjek nih ya, because we focus to subject karena kita lagi bahas subjeknya dulu. Matt di sini, Matt adalah subjeknya, maka kalau kita mau merubah Matt menggunakan kata ganti, kita menjadi mempunyai kalimat he loves Nora. Kenapa kok kita menggunakan he? Karena ini adalah subjek. Begitu ya. Oke, we go to the object. Oke, object in a sentence occur or come after the predicator of the sentence. Jadi dalam kalimat posisinya objek itu adalah di belakang predikatnya ya. Di belakang predikatnya. Nah, kita punya kalimat yang sama nih. Matt loves Nora. Objek dalam kalimat ini adalah Nora. Nah, kalau kita merubah Nora menggunakan kata ganti, maka kalimatnya akan menjadi Matt loves her. Matt loves her, begitu ya. Jadi di sini kita menggunakan her. Kenapa kok kita menggunakan her? Karena Nora di sini adalah objek. Do you get the point, guys? Bisa dipahami ya bagaimana perbedaan subjek dan objek dalam kalimat, posisinya di mana begitu. Oke, we go to the next discussion about possessive adjective and possessive
pronouns. Kita kembali ke contoh dialog. Nah, we have a dialogue between Matt and Nora. Matt says to Nora, "Your parents want me to be your husband, and I want you to be mine." And then Nora replies, kemudian Noranya menjawab, "Really? But I don't want to be yours. I have my own choice." Nah, dari contoh dialog ini kita ambil kalimat, "Your parents want me to be your husband. Your parents want me to be your husband." Your-nya saya garis bawah di sini, kemudian kata di belakangnya saya beri warna yang berbeda untuk menunjukkan bahwa parents di sini adalah kata ganti, begitupun husband ya. Parents in bahasa orang tua, husband suami. Nah, ketika di sini ada kata benda, maka your di sini adalah possessive adjective. Diperhatikan, maksud saya menunjukkan ini adalah ketika kita menggunakan possessive adjective, maka kita memerlukan kata benda di belakangnya. Sekali lagi, ketika kita mau menggunakan possessive adjective, maka kita memerlukan kata benda di belakangnya. Oke. Berbeda ketika kita akan menggunakan possessive pronoun. Di sini kalimatnya I want to be mine. I want you to be mine. I want you to be mine. Nah, di sini ada kata mine yang saya garis bawah. Mine di sini adalah possessive pronoun. Dan ketika kita menggunakan possessive pronoun, kita tidak memerlukan kata benda. Jadi dalam kalimat possessive adjective occurs or comes before a noun. Kata ganti kepemilikan untuk yang possessive adjective di sini, letaknya untuk possessive adjective itu letaknya di depan kata benda. Sekali lagi, untuk possessive adjective letaknya selalu di depan kata benda. Jadi kalimat your parents want me to be your husband. Your di sini you itu refers to siapa? Nora. Jadi your parents di sini refers to Nora's parents. Kayak gitu ya. Nah, di sini parents sama husband adalah noun, maka her di sini. Her di sini digunakan untuk menggantikan Nora's. Punyanya Nora, orang tuanya Nora. Orang tuanya Nora. Jadi Nora's di sini diganti menggunakan her. Begitu juga yang di belakang. Begitu ya. Dan sekali lagi saya tegaskan possessive adjective letaknya berada di depan kata benda. Sementara possessive pronoun penggunaannya dalam kalimat tidak membutuhkan kata benda. Penggunaan possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan tidak menggunakan kata benda, tidak membutuhkan kata benda. Saya ambil dari contoh kalimat di sini.
ada kalimat I don't want to be yours. I di sini kan refers to Nora ya. Maka kalimatnya saya rubah menjadi Nora does not want to be Matt's wife. Matt's wife. Nah, kalimat ini ketika kita rubah Matt's wife-nya maka akan menjadi Nora does not want to be his. Kalau di sini kalimatnya I don't want to be yours. You di sini kan refers to Matt begitu ya. Maka di sini kita ganti menggunakan his. Kalau tadi dalam possessive adjective yang diganti hanya Matt's-nya saja, tetapi dalam possessive pronouns yang diganti semuanya. Matt's wife, Matt's wife, maka diganti menjadi his begitu ya. Kalau misal dalam bahasa Indonesia, contoh yang lain. Kalau kita misal mau ngomong ini bukuku. Nah, ini bukuku. Bukuku ini bisa diganti dengan menggunakan possessive pronoun, yaitu ini kepunyaanku. Begitu ya. Ini bukuku, in English, this is my book. This is my book. Kalau kita ganti menggunakan possessive pronoun, maka akan menjadi this is mine. Mine. Mine dalam bahasa Indonesia artinya kepunyaanku. Begitu ya. Okay, so this is the difference between possessive adjective and possessive pronouns. Hopefully you understand about it. And now we go to the exercises. Untuk membuatnya lebih jelas, kita simak dalam latihan-latihan berikut ini. For number 1, my mother asked blah 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 to be a doctor. My mother asked. Nah, di sini kata kuncinya adalah pada kata ask. Ask di sini adalah verbnya atau predicatornya. Nah, yang kita butuhkan adalah di belakang predikat. Tadi sudah kita bahas, yang letaknya di belakang predikat adalah objek. Jadi dari option me, mine, my, I, yang merupakan objek adalah me. So for questions number 1, the answer is me. Okay, next, number 2. My mother and blah 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 cook together. Nah, kata kuncinya di sini adalah cook. Cook di sini memasak adalah verb atau predicatornya. Sementara bagian rumpangnya yang dibutuhkan ini letaknya di depan predikat. Nah, kalau di depan predikat yang kita butuhkan adalah subject. So, dari me, mine, my, I yang merupakan subjek adalah I. So the answer is I. Next, questions number 3. We go to Kudus to visit blah 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 relatives. Nah, kata kuncinya di sini adalah relatives. Relatives in bahasa kita sebut dengan saudara. Nah, saudara di sini adalah kata benda. Di depan kata benda yang kita butuhkan adalah possessive adjective. Nah, dari we, us, our, ours yang merupakan possessive adjective adalah our. So for question number 3, the answer is our. Okay, for the last questions, number 4. This isn't your book. It's blah blah blah. Yours is there. Okay. Nah, di sini pada kalimat pertama ada this isn't your book. This isn't your book. Isn't is. Isn't is. Ini bukan bukumu. Nah, di sini menggunakan isn't, di sini menggunakan is. Kebalikannya ya, ini bukan bukumu, tapi berarti ini bukuku, begitu ya. Di sini tidak lagi ada kata benda. Tidak ada kata benda. Karena di sini your book, tapi di sini tidak ada kata booknya, maka yang kita gunakan adalah
possessive pronoun. Karena di sini tidak lagi ada kata benda. So, the answer is, sorry, saya revisi jawabannya. Jawabannya adalah mine. Okay, so for the last question, for questions number 4, the answer is mine. This isn't your book. It is mine. Yours is there. Gitu ya. Oke, jadi ini beberapa contoh latihan yang harapannya bisa membantu kalian untuk memahami apa itu subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. Okay guys, so that's all for our discussions about pronoun. Itu saja pembahasan kita untuk kata ganti. Harapannya pembahasan ini bisa membantu belajar kalian sekalipun masih banyak kekurangan. Dan semoga pembahasan atau diskusi kita bisa membantu atau bermanfaat bagi kalian. And that's all. Thank you very much for your attention. As usual, set up your desire and keep your spirit on fire. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. So thank you very much. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.